ada pernah para ahli sejarah menjelaskan bahwa Umar bin Abdul Aziz narik pajak? Tidak ada. Ya, karena pajak sebuah kezaliman yang diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan karena sebuah kezaliman dia juga diharamkan kepada umat-umat sebelumnya. Oleh karena itulah tadi negara-negara kafir tadi, boleh nggak ngomong kafir? Nanti saya dipermasalahkan. Negara-negara non-Islam tadi yang Anda sebutkan tadi nama-namanya itu, ya, dari mana mereka dapat inspirasi bahwa tidak menerapkan pajak? Sedangkan negara-negara lain menerapkan pajak. Tentu ada dari warisan agamanya. Sama seperti riba tadi. Kenapa para pembuat teori riba begitu semangat membuat teori-teori argumen-argumen seolah-olah riba menjadi sebuah keharusan dan kenyataan di dalam ekonomi? Karena jiwa orang-orang di waktu itu tahu bahwa dalam agamanya haram. Ini juga karena jiwa agama-agama mereka juga tahu bahwa pajak adalah haram. Jelas? Terbantahkan sudah teori pajak adalah suatu darurat. Mungkin Anda akan berhujah satu lagi, kan Saudi ada pajak juga Ustaz. Negara Arab, negara Islam, negara Arab Saudi kan ada pajak juga Ustaz. Baik, saya akan jelaskan. Tadi di masa Rasulullah tidak ada pajak, di masa Khulafa Rasyidin tidak ada pajak, di masa Umar bin Abdul Aziz tidak ada pajak. Kapan dalam sejarah pemerintahan kaum muslimin pajak baru ada? Ya, pajak ada di masa pemerintahan Zahir bin Abbas, Khilafah Zahir bin Abbas, dan masyhur ketika itu keadaan kondisi keuangan negara terganggu dan musuh lakukan Genghis Khan sedang dari Mongol, ya, beranjak akan menghancurkan khilafah kaum muslimin, menjajah. Maka Zahir bin Abbas di waktu itu mengumpulkan para ulama. Dia akan mewajibkan kepada semua kaum muslimin, semua negara yang ada untuk membayar kalaf, namanya kalaf, beban biaya ditanggung oleh rakyat untuk membantu keuangan negara, tapi sifatnya paksa. Kalau sifatnya sedekah, infak, wakaf, di masa Rasulullah pun ada. Ketika terjadi perang, Abu Bakar membawa perang apa itu? Abu Bakar membawa 100% keseluruhan hartanya. Perang apa itu? Perang Tabuk. Umar membawa 50% dari hartanya. Utsman membawa 1000 ekor unta, 700 ekor kuda. Itu peralatan perang. Jelas? Ada, tapi tidak sifatnya memaksa, dan sifatnya tidak ditarik dengan cara paksa. Yang mau membantu, alhamdulillah, yang mampu. Yang tidak membantu, tidak ada masalah. Dan para sahabat berlomba-lomba. Dan Indonesia kan pernah seperti itu. Iya atau tidak? Ketika masa Presiden RI pertama, pernah enggak beliau meminta bantuan kepada kaum muslimin dari Aceh untuk beli pesawat? Dapat kan, ya, tanpa dipajak. Ya, kalau pajak orang malah melawan. Tapi minta yang mau silahkan, karena kita butuh, ayo. Ya, di masa Zahir bin Abbas dia menarik pajak. Dia kumpulkan seluruh ulama di waktu itu untuk mengatakan ini sudah darurat waktunya untuk diterapkan kalaf, pajak kepada warga negara untuk membiayai perang. Semuanya sudah setuju kecuali satu imam, Al-Imam Nawawi.
Abu Naim mengatakan, saya tidak menyetujuinya wahai raja, wahai khalifah, wahai raja. Saya akan menyetujuinya, saya katakan darurat, kalau raja dijual, ya, dan seluruh pejabat-pejabat panglima dan para tokoh-tokoh kerajaan dijual dengan seluruh perhiasannya, dan kas negara masih kurang, baru saya katakan boleh menarik pajak atau kalaf dari kaum muslimin. Sampai kalau anda katakan tadi masalah Arab Saudi, bisa disamakan seperti tadi. Arab Saudi menerapkan pajak kapan? PPN, PPH kapan? 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 1/1/2018. Dia merdeka kapan? Dia merdeka Oktober, lupa saya, 24 atau 23 Oktober tahun 1124. Selama itu mereka tak pernah melakukan pajak. Tidak, mereka pernah melakukan pajak. Bahkan di masa Raja Saud, ketika minyak ditemukan, sumber minyak ditemukan di Arab Saudi, negaranya membayarkan hutang-hutang rakyatnya. Anda ada hutang 20 miliar, kata negara, ini uang bayarkan ke bank. Anda punya hutang 10 miliar, ini uang bayarkan ke bank. Karena ada hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, man mata falahu mal faliwarithatihi, wa man mata fa'alaihi dain fa'alaina qada'uha. Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim hadis ini. Ketika Allah membukakan harta kepada Rasulullah SAW, banyak harta kaum muslimin di Baitul Mal, maka Rasulullah berucap, siapa di antara kalian yang meninggal dan dia memiliki harta warisannya adalah untuk para ahli warisnya. Dan siapa di antara kalian yang meninggal dan ada hutangnya, kamilah yang membayarkannya, kata Rasulullah. Artinya negara yang bayarin. Jelas? Pengen anda negara ini ada dalam kehidupan sekarang? Oke, saya yakin pengen, karena kita semuanya banyak hutang. Ya. Dan pernah ada itu di negara modern seperti saya katakan tadi. Ketika negara kaya, pendapatan besar, rakyatnya makmur. Saya nggak tahu sekarang, yang jelas saya dari tahun 2000 sampai 2011, 2012 awal Januari, saya di Arab Saudi mengambil program S2 sampai S3 gratis kuliah. Dan saya tahu itu selama itu semua yang mahasiswa, baik warga negara asli ataupun asing yang kuliah di universitas negeri, selain gratis dapat uang saku sebanyak, kalau S1 800 real, kalau S2 S3 dapat 1000 real. Kalau sains, karena mereka kurangan para saintis, kalau sains $1000 per bulan. Ini kuliah anda, semuanya dapat. Sehingga anggaran negara mereka itu lebih 25% dari anggaran kerajaan adalah untuk pendidikan. Ya, ala kulli hal, ya, bisa nggak berarti dijadikan. Kemudian 2018 ekonomi mereka terganggu dengan perang. Semenjak perang Teluk mereka sudah terganggu juga, tapi masih bisa bertahan. Tapi 2018 mereka sudah dalam kondisi angkat tangan, harus menerapkan seperti negara-negara lain. Apakah negara kita darurat? Saya nggak tahu. Cuman pajak tadi hukum asalnya haram, diterapkan oleh negara, dan orang-orang yang bekerja untuk kemaslahatan pajak ini berarti orang-orang yang Rasulullah telah sebutkan tentang sanksinya. Ya, kecuali anda melihat Indonesia darurat pajak. Pajak itu kalau bermana dia mengambil hak orang,
dengan paksa, dengan cara yang tidak benar, itu diharamkan. Diharamkan di semua syariat. Iya, diharamkan. Itu tidak dibenarkan ya. Cuman kalimat pajak ini itu ada sudut yang diharamkan, ada sudut yang diizinkan. Dan sebenarnya dinamakan pajak atau pungutan paksa itu ada dibolehkan pada kondisi tertentu. Iya. Jadi itu jawaban global dalam hal ini. Kalau terkait dengan masalah suatu sistem pemerintahan di dalam hal ini itu lain lagi pembahasannya. Itu bukan ranah saya. Yang hal yang seperti itu. Ada sebagian hal kadang dibolehkan di pembahasan fikih. Misalnya ini negara harus memiliki dana untuk perang. Ya, kalau mereka tidak memerangi musuh akan dibahayakan semua penduduk negeri. Maka pimpinan negara memaksa kepada orang-orang kaya supaya mengeluarkan dari biaya-biaya untuk memenuhi kecukupan. Itu dibolehkan dalam fikih. Dibolehkan dalam fikih. Itu disebut pajak juga dalam istilah pajak ya. Makanya hal-hal yang seperti ini itu adalah hal yang bukan ranah saya untuk berbicara dalam hal itu. Baik. Iya. Ini saya ingin ingatkan ya kepada kawan-kawan bahwa di dalam pembicaraan masalah ilmu itu tidak semua pertanyaan seorang itu bisa menjawabnya, masuk di situ. Ini saya lihat sekarang ini dari sebagian orang, subhanallah, dia ingin jadi ustaz, dia ingin jadi presiden, dia ingin jadi menteri, dia ingin jadi hakim akbar juga, dia jadi mufti, jadi qadhi, semua jabatan ingin dia miliki. Karena semua pertanyaan dia bisa jawab. Iya. Ditanya tentang BPJS, apa hukum BPJS? Dia bisa jawab. Dia pemerintah bisa menjawab hal yang seperti itu. Itu BPJS bukan murni pembahasan fikih, itu ada urusan pemerintah dalam hal itu. Kebijaksanaan tertentu yang diizinkan. Jadi kalau mau dibahas-bahas sama pemerintah dengan cerita depan umum, itu namanya overacting namanya. Jelas ya? Ada seorang hakim ditangkap oleh lembaga tertentu di pemerintahan. Tiba-tiba berkomentar semuanya, ini orang didolimi. Ya. Ini orang kami kenal bagus dan seterusnya. Ini kan namanya overacting. Bicara bukan pada tempatnya, akhirnya jatuh dalam 3 kesalahan besar. Semuanya menyelisihi kesepakatan ahli sunnah. Pertama yang menangkap ini pemerintah. Jadi ketika yang ditangkap dikatakan didolimi, berarti pemerintah dolim. Kan begitu? Apa hukumnya ahli sunnah meneriakan pemerintah zalim di mana-mana? Itu tidak diperbolehkan menurut kesepakatan ahli sunnah. Jadi kalau pemerintah itu zalim, itu dinasihati, didoakan, bukan dibeberkan kezalimannya. Kan begitu? Itu satu. Terus yang kedua, kalau urusan yang seperti ini itu bukan urusan pribadi, itu bukan urusan ustadz yang berbicara, itu urusan pengadilan. Urusan pengadilan. Jadi kalau ada yang ditangkap, itu bawa pengadilan, selesaikan di sana. Selesaikan di sana. Itu bukan urusan ustadz yang berbicara. Itu yang kedua. Dan ini menurut kesepakatan ulama, sebab hukum-hukum yang terkait dengan seperti ini itu disepakati keputusannya di pengadilan. Dibahas di hukum pengadilan. Hal yang terkait dengan hudud itu semuanya tugas pemerintah. Itu disebutkan dalam buku-buku fikih. Kesepakatan yang ketiga. Ini kesepakatan yang ketiga ini untuk orang yang overacting ini. Baiklah, sekarang Anda sebagai hakim saya, kita angkat sebagai hakim. Ya, dia mau jadi hakim ya, sekarang menangani masalah. Sudah, saya anggap kamu sebagai hakim. Di hukum pengadilan, hakim itu bagaimana caranya mendamaikan kalau ada 2 orang yang saling ribut? Ini satu ditangkap, ini satu menangkap. Ya, hakim itu caranya dia datangkan 2 orang yang berkasus. Terus dia tanyai, ya, kamu apa buktinya? Kamu apa alasannya? Dia tanya semua bukti. Hakim ini tidak boleh memberi hukum dengan pengetahuan dia sendiri. Itu tidak boleh menurut kesepakatan ulama. Saya beri contoh lain ya. Saya kenal misalnya si A. Dari kecil saya kenal. Orangnya ini baik. Tiba-tiba ada yang menuduh dia mencuri. Datang ke saya sebagai hakim. Ya. Menuntut orang ini pencuri. Saya kenal dia dari kecil orang ini. Saya yakin 100% tidak mungkin dia mencuri. Saya punya pengalaman banyak dengan dia.
Tidak mungkin. Tapi saya sebagai seorang hakim, tidak boleh saya memberikan vonis, memberikan hukum, memutuskan masalah. Saya harus dengarkan dari dia semua bukti. Dari pembuktian dan jawaban, dari situ saya memutuskan. Itu tugasnya hakim. Bukan tugasnya mengatakan, oh itu saya kenal orang ini baik, saya pernah umroh sama-sama, dia baik, ya, dia banyak membantu dakwah. Itu kan memberi hukum dengan pengetahuan. Tidak boleh seperti itu seorang hakim. Ini overacting jadi hakim, dia keliru lagi jadi hakimnya. Ya. Jadi saya selalu ingatkan kepada kawan-kawan, jangan masuk ke dalam perkara-perkara yang bukan urusan kita. Biasa saja, santai di dalam masalah apa? Di dalam masalah yang kita tekuni saja, hal yang kita sanggup saja. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan apa? Kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya, itu yang dia lakukan. Jangan dia masuk kepada hal-hal yang bukan apa? Bukan wewenangnya di situ. Ya wallahu ta'ala alam.